Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pertama kali kita menggunakan Google Collaboratory. Langkah pertama, teman-teman silahkan mengakses https://collab.research.google.com. Pada saat pertama kali kita masuk ke halaman ini, akan ditampilkan halaman seperti ini. Jika teman-teman baru pertama kali menggunakan, maka yang akan muncul hanyalah Welcome to Collaboratory. Nah, di sini akan diarahkan masuk ke dalam halaman penjelasan mengenai Collaboratory. Nah, Collaboratory ini dia memiliki kelebihan ya, untuk membuat suatu aplikasi berbasis bahasa pemrograman Python. Kelebihannya apa? Yaitu yang pertama, zero configuration required. Mungkin seperti teman-teman ketahui, jika kita menggunakan, editor tools seperti PyCharm, Anaconda, dan yang lainnya, kita harus membutuhkan suatu konfigurasi library di dalamnya. Nah, sementara di Collaboratory sendiri itu sudah include di dalamnya library-library yang berhubungan, atau package modul yang berhubungan dengan Python. Kemudian free access to GPU. Nah, di sini tentunya kita bisa dengan sangat leluasa menggunakan GPU dari Google secara cloud ya, hanya menggunakan si Google Collaboratory ini. Nah, kemudian easy sharing. Jadi sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk dapat men-share pekerjaan kita dengan teman ya, ataupun juga dengan dosen kita gitu ya, mengenai pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Collaboratory. Nah, di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu fitur atau tools yang ada di bagian toolbar di Google Collaboratory. Teman-teman bisa perhatikan di menu file di sini kita bisa memilih ada new notebook. Nah, di sini kita bisa kalau Anda membuat aplikasi yang baru, maka kita bisa pilih new notebook. Kalau kita mau membuka file notebook sebelum yang sudah tersimpan, maka kita bisa pilih open notebook. Atau juga kita bisa melakukan upload notebook di sini. Hasil pekerjaan kita juga bisa kita simpan di dalam Google Drive kita. Nah, sehingga kita harus pastikan bahwa akun Gmail kita ini merupakan akun Gmail yang biasa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpan ke dalam Google Drive-nya. Atau juga kita bisa copy ke GitHub Gis atau juga ke GitHub. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendownload hasil pekerjaan teman-teman ke dalam 2 file extension ya. Ada, .ipynb ini merupakan, extension untuk, Jupyter Notebook. Kemudian untuk file .py ini berarti adalah extension untuk, Python. Nah, Google Collaboratory ini juga menggunakan, salah satunya adalah menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi dia menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook itu apa? Merupakan website yang open source, untuk melakukan dokumentasi ataupun, coding secara, apa namanya, di browser-nya kita. Nah, Google Collaboratory ini dia memanfaatkan Jupyter Notebook di sini. Nah, jika teman-teman ingin membuat file baru gitu ya, maka tinggal klik kemudian new notebook. Pada saat kita membuat new notebook di sini, maka nanti akan, tampil seperti ini. Teman-teman bisa atur di sini, nama filenya begitu ya, nama file, si Jupyter Notebook-nya, kemudian, di sini ada 2 pilihan utama, ada code dan juga teks. Nah, tadi disampaikan bahwa di Jupyter Notebook ini juga kita tidak hanya bisa menambahkan coding, tapi juga kita bisa memberikan dokumentasi berupa teks ataupun deskripsi. Jika teman-teman ingin menambahkan teks, maka Anda tinggal klik teks di sini. Nah, jika ingin mengubah posisinya, maka Anda bisa menggunakan fitur yang ini. Sehingga akan menarik si bagian yang teks itu ke bagian atas. Nah, teks ini fungsinya hanya untuk mendokumentasikan, jadi tidak berisi skrip sama sekali. Jadi kalau misalnya kita isikan, eee dokumentasi awal seperti ini ya. Nah, ini hanya berbasis teks saja gitu ya. Tapi jika kita ingin melakukan, menambahkan coding di sini, maka kita bisa klik code di sini. Oke, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi misalkan saja saya mau melakukan import, eee, NumPy salah satu library dari Python misalkan begitu ya. Kemudian kita running, nah tinggal kita klik tombol running di sini. Atau kita juga bisa melakukan
runtime secara keseluruhan. Nah, saya akan coba jelaskan kembali. Di bagian toolbar tadi ada, menu namanya runtime. Nah, di runtime ini ada run all, run before, begitu ya, dan seterusnya. Nah, biasanya yang perlu kita perhatikan adalah change runtime type-nya. Nah, di sini karena tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa mengakses secara free GPU dari Google Colab. Nah, di sini mereka sudah menyiapkan hardware accelerator-nya. Jadi kita bisa pilih nih pada saat kita mau menjalankan aplikasi kita, mau menjalankan program kita bisa memilih apakah mau hardware accelerator menggunakan GPU ataupun TPU. Nah, di sini kita menggunakan betul-betul GPU bawaan dari si Google Colabs-nya gitu ya. Jadi, tidak masalah jika mungkin spesifikasi GPU, komputer ataupun desktop Anda spesifikasinya rendah, karena di sini kita memanfaatkan GPU-nya secara cloud gitu ya. Kemudian kita save di sini. Nah, ini sangat berguna sekali, apalagi jika teman-teman menjalankan suatu aplikasi seperti deep learning, di mana membutuhkan jumlah data, men-training jumlah data yang sangat besar begitu ya, dan juga lama. Sehingga kayaknya kalau kita memanfaatkan, spesifikasi dari komputer atau laptop kita, itu agak, berat sekali gitu ya, dan mungkin akan lama. Sehingga sangat memungkinkan sekali bagi kita menjalankannya menggunakan Google Colaboratory. Nah, ini jika kita ingin menjalankan keseluruhan, maka kita bisa klik run all di sini. Nah, fungsi run all ini adalah kita menjalankan secara keseluruhan dan dia akan menjalankan secara sekuensial dari sel code yang awal sampai dengan akhir begitu ya. Nah, tapi juga tadi saya sampaikan kalau kita mau menjalankannya adalah per sel code saja, maka kita bisa klik tombol run di masing-masing setiap sel code-nya. Nah, di sini juga teman-teman bisa memanfaatkan code cell ya, bisa insert code cell-nya atau juga text cell. Jadi kalau kita bisa, menambahkan bisa langsung seperti ini atau kita arahkan dulu di sini, kemudian saya mau menambahkan, apa namanya, kita tambahin lagi text cell begitu ya, nanti kita tambahkan ada di bagian bawah dan seterusnya begitu. Nah, ini adalah, fitur-fitur yang ada di dalam, Google Colaboratory. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melakukan sharing pekerjaan dengan teman atau rekan ataupun mungkin ingin share dengan, hasil pekerjaan Anda harus dikumpulkan gitu ya ke dosen Anda, maka Anda tinggal klik si button share ini, kemudian Anda bisa tambahkan nanti email dari, rekan, teman, ataupun dosen, yang dapat mengakses program kita begitu ya. Kemudian nanti, apa namanya, kopikan linknya, kemudian kita bisa berikan linknya kepada, rekan, teman, ataupun, dosen begitu. Atau kalau memang sudah spesifik diberikan email di sini, maka nanti secara otomatis akan masuk undangannya ke dalam, Gmail dari, people atau grup yang sudah kita invite. Sekian penjelasan saya mengenai cara penggunaan Google Colab. Di video berikutnya, kita akan coba mempraktekkan bagaimana proses konvolusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.